Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi pertemuan yang kedua yaitu bilangan bentuk akar. Sesi yang kedua ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Untuk materi bilangan akar ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bilangan akar, dan logaritma. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, memahami bentuk bilangan akar, yang kedua, menyederhanakan bilangan akar sesuai dengan sifat-sifatnya, dan yang terakhir adalah mengoperasikan bentuk bilangan akar dengan menggunakan sifat-sifatnya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bilangan akar ini? Yang pertama adalah akar pangkat n suatu bilangan. Yang kedua, bilangan bentuk akar. Ketiga, sifat-sifat, mengoperasikan bilangan, merasionalkan penyebut, dan menyederhanakan bilangan akar. Akar pangkat n suatu bilangan. Jika n bilangan bulat positif, a dan b-nya bilangan real, maka berlaku b pangkat n sama dengan a. Nah, b ini kita sebut sebagai akar pangkat n dari a, atau jika dibuat dalam bentuk akarnya menjadi b sama dengan akar pangkat n dari a. Contoh, akar pangkat 4 dari 16 sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan, 16-nya menjadi 2 pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari negatif 8 disederhanakan menjadi akar pangkat 3. Negatif 8-nya diubah menjadi negatif 2 pangkat 3, maka nilainya sama dengan negatif 2. Definisi dari bilangan bentuk akar adalah suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional, yaitu yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga. Contoh, misalnya di sini yang pertama ada akar 4. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Nah, akar 4 ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasil bilangan 2 adalah termasuk bilangan asli atau bilangan irasional. Contoh kedua, akar 3, akar 5, dan akar 7 ini termasuk bilangan akar. Kenapa? Karena nilai akarnya memuat banyak angka desimal tak hingga. Contoh, akar 3 ini nilainya adalah 1,73205,081. Ini kalau kita teruskan masih ada angka di belakangnya. Nah, bentuk seperti ini kita namakan dengan bilangan bentuk akar. Sifat-sifat bilangan bentuk akar. Yang pertama adalah akar A dikali akar A. Jika bentuk akarnya sama, maka nilainya sama dengan A. Contoh, akar 3 dikali akar 3. Bentuknya sama-sama dengan akar 3, maka nilainya hasilnya sama dengan 3. Yang kedua, A akar C ditambah B akar C. Maka koefisiennya di sini, bilangan di depan akar bisa kita gabung menjadi A plus B. Kemudian akarnya karena sama, digabungkan menjadi akar C. Contoh, 4 akar 5 ditambah 6 akar 5. Ini bentuk akarnya masing-masing sama menjadi akar 5, maka penjumlahannya bisa digabung menjadi 4 ditambah 6 akar 5, atau nilai terakhirnya sama dengan 10 akar 5. Yang ketiga, akar pangkat n dari A dikali akar pangkat n dari B. Ini sama-sama akar pangkat n, maka akar pangkat n-nya kita bisa tuliskan di luar sekali. Kemudian perkaliannya di dalam akar menjadi A kali B. Contoh, akar pangkat 3 dari 7 dikali akar pangkat 3 dari 6, maka nilainya sama dengan akar pangkat 3. Perkalian 7 dikali 6-nya kita letakkan di dalam akar, sehingga hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari 42. Yang keempat, A akar C dikurang B akar C, maka A min B-nya bisa kita gabung, kemudian akarnya karena sama menjadi akar C, di luarnya ditulis seperti ini. Contoh, 2 akar 8 ditambah 11 akar 8. Ini bentuk akarnya masih sama ya, akar 8. Maka pengurangannya bisa kita letakkan di luar menjadi 2 dikurangi 11 akar 8, atau yang terakhir, hasil terakhirnya adalah negatif 9 akar 8. Nomor 5, akar pembagian A dibagi B, maka kita bisa urai menjadi akar A dibagi akar B dengan syarat A lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Contoh, akar 13 dibagi 20, maka bisa diurai menjadi akar 13 dibagi atau per akar 20. Nomor 6, akar pangkat N dari A pangkat M, maka
Bagian bilangan akarnya bisa kita tuliskan menjadi akar dari A pangkat M per N. Jangan tertukar nih, bagian yang di dalam menjadi pangkat di atas, yang angka yang di luar menjadi pangkat yang di bawah penyebutnya. Contoh akar pangkat 3 dari 81 pangkat 2, maka bisa kita tulis menjadi akar pangkat 81 pangkat 2 per 3. Lalu yang ketujuh, jika ada bilangan akar diakarkan kembali seperti ini, akar pangkat N dari akar pangkat M A pangkat P, maka bisa kita tuliskan menjadi bentuk bilangan pangkat menjadi A pangkat P per M dikali N. Contoh, akar pangkat 5 dari akar pangkat 3 dari 10 pangkat 8, maka bisa tulis menjadi 10 pangkat 8 per 5 kali 3, atau nilai terakhir adalah 10 pangkat 8 per 15. Bagian mengoperasikan bilangan bentuk akar. Bagian D diulang. D. Mengoperasikan bilangan bentuk akar. Operasi bilangan akar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Kedua, perkalian dan pembagian bilangan bentuk akar. Untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan akar, bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurang yaitu bentuk akar yang sejenis. Contoh misalnya bentuk akar yang sejenis yang pertama, akar 3 ditambah 7 akar 3. Karena sama-sama akar 3, maka ini bisa kita jumlahkan menjadi 8 akar 3. Kenapa 8? Karena jika tidak ada bilangan di depan akar, maka dianggap 1. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Contoh kedua, 4 akar 5 dikurang 10 akar 5. Sama-sama akar 5, maka bilangan koefisien di depannya bisa dikurang menjadi 4 dikurang 10, hasilnya adalah negatif 6 akar 5. Yang B, bentuk akar yang tidak sejenis. Contoh penjumlahan akar yang tidak sejenis. Akar 7 ditambah 9 akar 3. Karena akar 7 tidak sama dengan akar 3, maka ini tidak bisa digabung sehingga hasilnya menjadi sama seperti dalam soal, yaitu akar 7 ditambah 9 akar 3. Contoh yang kedua, 8 akar 5 dikurang 12 akar 2. Karena akar 5 tidak sama dengan akar 2, maka ini tidak bisa kita gabung atau dijumlahkan atau dikurang, maka hasilnya sama. Jadi 8 akar 5 dikurang 12 akar 2. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama atau yang akar pangkatnya sama. Contoh, misalnya akar 3 dikali akar 7. Ya, ini sama-sama akar pangkat di luarnya menjadi akar 21. Kemudian 5 akar 11 dikali 3 akar 8. 5 dikali 3 sama dengan 15. 11 akar 11 dikali akar 8 menjadi akar 88. Contoh untuk bentuk akar yang senama. Jika bentuk akarnya belum senama atau akar pangkatnya beda, maka akar pangkatnya disamakan dulu, baru kita lakukan operasi perkalian. Contoh misalnya, akar 3 dikali akar 6 dari 125. Akar 3 yang kita tetap tuliskan seperti ini, kemudian 125 kita ubah menjadi bentuk bilangan pangkat, yaitu 5 pangkat 3. Kemudian akar 3 yang akar pangkat 6 dari 5 pangkat 3, maka kita ubah menjadi bentuk bilangan pangkat pecahan, yaitu 3 per 6 atau 3 dibagi 6. Kemudian akar 3 dikali 3 per 6 disederhanakan menjadi setengah. Akar 5 pangkat setengah itu adalah akar pangkat 5. Ya, dari 5 pangkat setengah adalah akar 5. Nah, ini udah sama bentuk akarnya sehingga bisa dikalikan menjadi akar 15. Yang E, merasionalkan penyebut. Pecahan dengan penyebut irasional dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut rasional. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk sekawan dari penyebut. Contoh yang pertama, 5 per akar 7. 5 per akar 7, bilangan penyebutnya masih berbentuk akar bilangan irasional. Maka kita kalikan dengan akar itu sendiri. Menjadi 5 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. Maka hasilnya adalah 5 dikali akar 7 sama dengan 5 akar 7. Akar 7 dikali akar 7 sama dengan 7. Contoh yang kedua,
12 dibagi akar 7 min 2. Maka kita akan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar 7 min 2 dengan mengubah tanda. Yang penyebutnya di sini min 2 negatif, maka pengalinya diubah menjadi tandanya menjadi positif. Jadi 12 per akar 7 min 2 kita kalikan dengan akar 7 ditambah 2 per akar 7 ditambah 2. Maka hasil perkaliannya masing-masing 12 kita kalikan dengan akar 7 ditambah 2, lalu yang bawah akar 7 kita kalikan dengan akar 7 sama dengan 7. Min 2 dikali plus 2 sama dengan min 4. 12 dikali akar 7 sama dengan 12 akar 7, 12 dikali 2 sama dengan 24. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Terakhir, 12 kita bagi 3 sederhanakan adalah 4 akar 7 dan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Contoh yang ketiga adalah bagian penyebutnya ini masing-masing berbentuk akar dua-duanya. Hingga cara mengalihkan dengan bilangan sekawan sama, kita kalikan dengan bentuk yang sama, hanya berbeda bagian operasinya. Yang tadinya akar 2 min akar 5, kalikan dengan sekawannya yaitu akar 5 ditambah akar 2 ditambah akar 5. Sehingga bentuk perkaliannya menjadi 8 dikali akar 2 adalah 8 akar 2. 8 ditambah akar 5 adalah 8 akar 5. Lalu bagian yang bawah, akar 2 kita kalikan dengan akar 2, hasilnya 2. Negatif akar 5 dikali plus akar 5, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian 8 akar 2 tambah 8 akar 5, lalu 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Bagiannya F adalah menyederhanakan bilangan bentuk akar. Kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama adalah akar 32. Nah, angka 32 ini, bilangan 32 kita ubah menjadi perkalian 16 dikali 2. Sehingga kalau diurai menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 kita ketahui nilainya sama dengan 4. Akar 2 karena bilangannya irasional, bentuk bilangan akar kita buat dalam bentuk akar 2 saja. Sehingga kalau dikalikan menjadi 4 kali akar 2, hasilnya adalah 4 akar 2. Yang kedua, akar 125. Angka 125 kita ubah menjadi perkalian 25 kali 5, sehingga menjadi perkalian akar 25 dikali akar 5. Akar 25 sama dengan 5. 5 dikali akar 5 menjadi 5 akar 5. Nomor 3, akar 20 dikurang 6 akar 500 ditambah 2 akar 320. Kita ubah masing-masing ke dalam bentuk perkalian. Akar 20 kita ubah menjadi akar 4 dikali akar 5. 500 kita ubah menjadi perkalian 100 dikali 5. Dan 320 kita ubah menjadi 64 dikali 5. Ini kita usahakan bentuk bagian bilangan akar yang di belakang sama-sama. Kalau di sini maka bilangan akarnya adalah akar 5, bentuk perkalian yang sama. Lalu perkalian yang di atas kita urai masing-masing. Akar 4 kali 5 kita urai menjadi akar 4 dikali akar 5. 6-nya tetap, ini penguraian yang bagian tengah menjadi akar 100 dikali akar 5. Lalu 2 akar 64 dikali akar 5. Akar 4 sama dengan 2. 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5. Akar 6-nya tetap ditulis 6. Akar 100 adalah 10. 10 dikali akar 5 adalah 10 akar 5. 2 tetap 2. 64 adalah, akar 64 adalah 8. 8 dikali akar 5 sama dengan akar 5. 8 akar 5. Lalu sederhanakan 2 akar 5, 6 kali 10, 60 akar 5, 2 kali 8, 16 akar 5, dan terakhir karena bentuk bilangan akarnya sama, maka kita jumlahkan 2 dikurang 60 ditambah 16 adalah negatif 42 akar 5. Bagian yang berikutnya adalah penyederhanaan bentuk bilangan akar. Akar A plus B plus minus 2 akar B. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar A ditambah akar B. Contohnya, ini misalnya ada bilangan akar 7 ditambah 2 akar 10. Maka caranya adalah kita mencari dua angka yang kalau dijumlah sama dengan 7 dan kalau dikali sama dengan 10. Maka didapatkan bilangan adalah 5 dan 2. Kita cek ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. 5
5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena bilangannya sudah dapat, maka bilangan ini bisa kita sederhanakan, akarnya menjadi akar 5 ditambah akar 2. Bagian yang kedua adalah pengurangan. Akar dari A min B min 2 akar B, maka kalau disederhanakan menjadi akar A min akar B. Contoh, 3 min 2 akar 10. Maka kita mencari bilangan yang kalau dikurang sama dengan 3, kalau dikali sama dengan 10. Maka dapat angkanya 5 dan 2. Kita cek nih, 5 dikurang 2 sama dengan 3. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, bilangannya sudah dapat, maka kita ubah bentuknya menjadi akar 5 dikurangi akar 2. Demikian penjelasan saya. Sebelum saya akhiri, ini kita sama-sama baca ya. Ada hadis dari riwayat Tirmizi, dikatakan dari Abu Darda. Sebelum saya mengakhiri, mari kita membaca bersama-sama suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Sungguh Allah menjanjikan bagi anak yang memang berbakti kepada orang tua, maka dia bisa masuk ke dalam pintu surga. Oleh karena itu, selama kalian masih mempunyai orang tua, hormati dan taati. Jika orang tua kalian memang sudah tiada, maka berilah kebaikan dengan cara mendoakan dan mendoakan kepada mereka agar Allah ampuni dosanya dan diterima amal baiknya. Karena penjelasan saya mengenai materi bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Silakan kalian berlatih pada soal-soal yang ada di buku mata pelajaran matematika kelas 10. Terima kasih, selamat bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.